Ada banyak hal di dalam sejarah bangsa Israel yang mirip dengan sejarah gereja. Pada awal sejarah Israel, kita melihat Harun sebagai imam yang membawa manusia kepada Allah, dan Musa membawa Allah kepada manusia. Tahap ini tidak berlangsung lama. Segera setelah mereka masuk ke tanah yang dijanjikan itu, mereka dipimpin oleh para hakim. Saat itu kehidupan mereka berada pada tingkatan yang sangat rendah. Kita dapat melihat mereka terus-menerus jatuh dalam dosa dan menerima hukuman yang diberikan melalui musuh-musuh mereka. Saat mereka berseru pada Tuhan, Tuhan akan mengangkat seorang hakim untuk membebaskan mereka, dan kemudian Tuhan mengadakan pemulihan di antara mereka. Hal ini terjadi lagi dan lagi. Kita melihat hal seperti ini di seluruh kitab Hakim-Hakim. Dalam kitab ini, kita membaca tentang Deborah dan Barak, Gideon, Simpson, dan banyak yang lain. Ada sebuah prinsip yang perlu kita catat di sini. Saat kekuatan hakim itu hebat, pembebasan yang mereka alami juga hebat. Tetapi saat kekuatan itu berkurang, bangsa itu jatuh ke tangan musuh-musuh lagi. Mereka jatuh dan dibangunkan, berdosa dan dihidupkan kembali terus-menerus. Di sini kita melihat sebuah prinsip yang besar, bahwa umat Tuhan tidak dapat mengatur diri mereka sendiri. Mereka tidak mampu untuk menjadi independen dari Tuhan dan dari iblis pada saat yang sama. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Mereka harus tunduk di bawah otoritas Tuhan atau berada di bawah kuasa iblis. Dalam hal ini tidak ada jalan tengah. Saat mereka tidak berada di bawah kendali Tuhan, mereka sepenuhnya kehilangan posisi sebagai umat Tuhan. Akibatnya, mereka berada di bawah kuasa musuh-musuh mereka. Tetapi puji Tuhan, umatnya tidak selalu berada di bawah kuasa iblis. Akan ada kebangkitan yang terjadi. Hal ini adalah sejarah bangsa Israel, dan seperti inilah juga sejarah gereja. Bila kita menengok ke belakang, kita dapat melihat bahwa saat gereja mencapai titik yang terendah, Tuhan akan mempersiapkan orang pilihannya, menaruh rohnya pada orang itu, memberi tugas kepada orang itu, dan gereja akan kembali dibangkitkan. Tetapi setelah sejangka waktu, gereja akan kembali merosot. Ada naik dan turun, ada kemerosotan dan pemulihan yang terus-menerus terjadi. Bila kita hidup pada akhir zaman hakim-hakim, apa yang ada di dalam hati kita? Saat kita melihat keadaan yang merosot, apa yang akan kita harapkan dan doakan? Apakah kita tidak akan meminta seorang hakim lagi, agar bangsa ini kembali dibangkitkan? Kita adalah anggota gereja, dan kita telah melihat sejarahnya yang terus jatuh bangun. Kita telah mendengar kebangunan rohani yang dibawakan oleh Martin Luther, dan kondisi gereja yang mati setelah itu. Juga tentang kebangunan melalui John Wesley, dan kemunduran yang terjadi setelahnya. Suatu gelombang pasang kehidupan yang dibawa melalui John Darby dan kaum Brethren, dan kemerosotan yang terjadi setelahnya. Selama ini gereja terus-menerus mengulang sejarah bangsa Israel di bawah para hakim. Tapi apakah yang kita harapkan sekarang? Bukankah kita harus mengharapkan sesuatu yang baru? Sejarah bangsa Israel di kitab Hakim-Hakim tidak boleh terus berulang. Ini bukanlah apa yang ada di pikiran Allah. Pikiran Allah tertuju pada kerajaan, dan bukan pada membangkitkan lebih banyak hakim. Allah mau untuk membawa sebuah kerajaan dan seorang raja. Dia menggunakan para hakim dalam perjalanannya. Tetapi pikiran Allah tertuju pada Daud, di mana tujuan Allah adalah seorang raja. Jadi di sini kita melihat pentingnya kitab 1 Samuel. Kitab ini terbentang di antara jalan dan tujuan. Kitab ini hadir di tengah dan memberikan gambaran tentang sebuah masa transisi. Sebagian besar masa yang tercatat di sini,
bukanlah suatu masa tentang kebangunan yang besar, maupun sebuah masa kemerosotan yang besar. Hal yang sama ada pada kita hari ini. Pikiran kita selalu terpaku pada kebangunan rohani. Tetapi zaman hakim-hakim telah berlalu. Zaman hakim-hakim memiliki keterbatasannya. Tetapi zaman kerajaan akan berlangsung selamanya. Dalam pikiran Allah, gereja tidak seharusnya tinggal dalam suatu siklus jatuh bangun. Allah tidak akan memberi kita orang-orang yang membawa kebangunan. Allah akan memberikan seorang raja. Kitab 1 Samuel berdiri untuk sebuah ministry. Sebuah ministry untuk mendatangkan sang raja. Di kitab ini kita tidak memiliki hakim, tetapi kita memiliki seseorang yang adalah imam dan nabi. Sangat mudah bagi kita untuk mengarahkan pandangan kita pada orang yang membawa kebangunan rohani. Mereka seolah-olah digunakan Tuhan di masa lalu di dalam perjalanan. Tetapi mereka tidak memiliki bagian dalam tujuan Allah yang sebenarnya, yaitu dalam mendatangkan seorang raja. Untuk tujuan ini, Allah menghendaki Samuel. Setelah kita melihat latar belakang yang terjadi, kita masuk pada poin yang kita bahas. Hal ini terkait dengan cerita tentang dua orang perempuan, yaitu Penina dan Hana. Penina memiliki banyak anak, tetapi Hana tidak punya. Dan setiap tahun saat Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hati Hana. Dua perempuan ini mewakili dua prinsip yang berbeda. Mereka mewakili dua ministry yang berbeda. Ministry Hana adalah untuk mendatangkan raja, bukan untuk memiliki banyak anak. Ministry Penina adalah untuk memiliki banyak anak, yaitu sebuah ministry yang menghasilkan banyak hasil. Penina dan anak-anaknya adalah umat. Tidak satu pun dari mereka yang berhubungan dengan raja yang dikehendaki Allah. Hana menangis, berpuasa, berdoa, dan berseru pada Tuhan untuk seorang anak laki-laki yang akan diberikan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Anak laki-laki ini adalah orang yang mendatangkan raja. Hana tidak punya apapun untuk disombongkan. Namun Penina punya banyak untuk disombongkan. Penina dapat menunjuk kepada semua anak-anaknya dan berkata, "Aku punya ini, itu, semua ini, dan semua itu." Bila kita masih berada di alam hakim-hakim, kita dapat diberkati dan membuahkan hasil. Tetapi mata Allah tidak ada pada kita. Bila hari-hari ini bukanlah hari-hari yang terakhir, kita akan berharap Penina dapat memiliki lebih banyak anak. Tetapi bila pandangan saya benar, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Dan mata Tuhan tertuju pada mereka yang dapat menjadi sarana untuk mendatangkan sang raja. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ministry atau pelayanan kita? Apakah kita memiliki bagian di dalam ministry yang khusus ini? Yaitu ministry Hana. Beberapa orang selalu memikirkan kebangunan rohani. Mereka berpikir bahwa prinsip hakim-hakim akan terus berlanjut sampai pada akhirnya. Tetapi ada suatu ministry yang lebih penting, yaitu ministry untuk membawa sang raja datang. Jalan yang ditempuh Hana bukanlah jalan yang mudah. Dan jalan ini semakin sulit karena Penina yang selalu membandingkan dan mengejek. Mereka yang damba untuk menjadi Hana harus mempersiapkan diri menghadapi penganiayaan, cemoohan, tangis, dan puasa. Sebuah harga harus dibayarkan karena semua ministry seperti ini datang melalui ujian dan penderitaan. Orang lain dapat makan, minum, dan menyaksikan anak-anak mereka. Tetapi di sini ada seseorang yang berpuasa dan menangis. Hal ini bukan perkara berapa banyak yang dapat kita selamatkan, tetapi masalah Tuhan mendapatkan sekelompok pemenang bagi dirinya. Tuhan ingin mendapatkan umat yang mampu berdoa dan mendatangkan kerajaannya. Doa Hana adalah sarana untuk kelahiran Samuel.
Doa-doa kita harus membawa kelahiran para pemenang. Apa yang telah kita kerjakan untuk perkara ini? Orang-orang yang telah banyak bekerja dan memiliki banyak anak akan mengatakan pada kita, "Sepertinya kamu tidak melakukan apapun. Dulu kamu bisa memimpin kebaktian kebangunan rohani dan melakukan ini dan itu. Apa yang kamu lakukan sekarang?" Bahkan Imam Eli yang tidak mengerti Hana mengatakan, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Dari kelahiran Samuel, kita dapat melihat sebuah garis nabi yang juga menjadi imam untuk mendatangkan raja. Tuhan telah melakukan banyak hal atas Hana. Dia membimbing Hana melalui berbagai macam kesulitan. Hasilnya, Tuhan menemukan seseorang yang dapat mengesampingkan makan, minum, dan hal lainnya. Hana sampai di satu titik, di mana dia tidak bisa lagi bila tidak memiliki anak laki-laki. Dia sampai di satu titik di mana dia harus memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki di 1 Samuel pasal 1 ini adalah anak laki-laki di Wahyu pasal 12, yaitu seseorang yang mendatangkan raja dan kerajaan. Kita perlu memohon kepada Tuhan agar kita dapat berbagian di dalam suatu ministry yang mendatangkan kerajaannya, di mana Dia bertahta sebagai raja. Tuhan memberkati.